Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua, hingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-24. Mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita lakukan sebelumnya, dari mulai puasa yang menjadi kewajiban dan segala sunnah-sunnah yang mewarnai ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat menjadi amal soleh, dan Allah melipat gandakan pahala-pahala kita semua. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak dan ibu sekalian, saimin saimat rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa perjalanan Ramadan kita bergulir begitu cepat. Yang tadinya kita awali dengan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan tentang datangnya Ramadan, termasuk di dalamnya limpahan-limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hari ini kita sudah berada di ujung-ujung atau penghujung Ramadan. Tentu sikap yang harus dimiliki oleh seseorang mukmin adalah sikap bagaimana berbenah diri, meningkatkan kualitas iman dan takwa, memperbanyak amal-amal saleh, mengejar ketertinggalan yang sudah terlewatkan, sehingga kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada hari-hari sebelumnya. Karena ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir Ramadan ma la yajtahidu ghairuh. Nabi memiliki sikap yang berbeda ketika sudah berada di penghujung-hujung Ramadan. Beliau bersungguh-sungguh dan beliau tidak pernah melakukan itu pada hari-hari sebelumnya. Artinya kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan betapa kerinduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap rahmat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan betapa Nabi juga sangat-sangat menghargai kesempatan yang Allah berikan, dan kesempatan itu adalah kesempatan istimewa yang tidak akan sama dengan kesempatan-kesempatan lainnya. Belum juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memiliki kekhawatiran jika amal-amal sebelum penghujung Ramadan ini tidak sempurna,
maka kesempatan itu hanya tersisa beberapa hari untuk bisa menyempurnakannya. Karena yang kita harapkan itu bagaimana kita bisa mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa mengakhiri Ramadan dengan husnul khatimah. Dan itulah doa Nabi. Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirhu wa khairu amali khawatimuhu wa khairu ayyami yawma alqaq. Subhanallah, ini doa Nabi yang dahsyat. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik umur adalah akhirnya, sebaik-baik amal adalah penutupnya, dan sebaik-baik hari adalah hari saat berjumpa dengan Engkau Rabbul Alamin. Jadi 3 hal yang diminta oleh Nabi. 1, sebaik-baik umur itu adalah akhirnya. Maka bagaimana kita menutup akhir umur kita dengan sebaik-baiknya? Jangan lihat di cover depannya, tapi lihat substansinya, lihat esensinya. Covernya boleh bagus, awalnya semangat, akhirnya Ramadan itu bisa jadi di awal. Kan tradisi ini sebelum kita masuk kajian ya Pak ya, karena kultum Ramadan sudah nggak ada di sini saya, karena sudah cukup sekali. Maka hari ini kami sampaikan sedikit pesan buat saya pribadi dan kita semua, bahwa Nabi meminta bagaimana caranya agar umur itu akhirnya adalah umur yang baik. Amal itu juga adalah akhir yang baik. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang akan dinilai oleh Allah itu adalah akhirnya, bukan awalnya. Kalau awalnya kita semangat, maka mesti kita jaga semangat itu sampai akhir. Sehingga ketika kita menutup Ramadan, maka Ramadan itu kita tinggalkan Ramadan dalam kesan yang baik, dalam cerita yang baik, dalam goresan-goresan amal yang maksimal. Ya. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi yang punya kesempatan untuk beriktikaf, silakan beriktikaf. Bagi yang tidak punya kesempatan 10 hari, ya minimal beberapa hari. Kalaupun tidak memiliki beberapa hari, ya minimal 1 hari dalam kesempatan hidup kita. Dan itu memang tradisi Nabi SAW. Di akhir-akhir, syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Nabi membiasakan diri untuk mengikat ikatan sarungnya. Artinya beliau tinggalkan kebutuhan-kebutuhan biologisnya sesaat saja, karena ingin berkontemplasi, merenungkan diri. Butuh perenungan kita. Kadang kalau kurang perenungan, kadang lewat. Butuh kontemplasi, merenung, merefleksikan kehidupan-kehidupan kita, puasa-puasa sebelumnya, menghidupkan malamnya untuk ibadah. Bagi yang belum khatam, masih ada 6 hari sisanya, atau masih ada 5 hari sisanya untuk bisa mengkhatamkan. Ustaz, kayaknya belum bisa khatam juga. Paling tidak lipat gandanya bacanya lebih dibandingkan hari-hari sebelumnya. Itu disebut dengan permintaan Nabi tentang akhir amal yang baik. Dan tentu terakhir adalah permohonan Nabi, dan aku memohon sebaik-baik pertemuan, yaitu pertemuan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik dan inayah, ma'unah, kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan potensi, menambah kuantitas dan kualitas amal ibadah kita di Ramadan ini. Karena ketika Ramadan berakhir, maka berakhir pula limpahan-limpahan rahmat Allah yang banyak itu kita menantikan untuk tahun yang ke depan. Ya tentu kita berharap, ya mudah-mudahan kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita akan lanjutkan kajian kita dalam surah An-Nazi'at. Silakan dibuka, bagi yang sudah hafal maka tinggal mengikuti bacaan-bacaan An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati
غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا
عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, idhab ila fir'aun innahu tagha. Berangkat datangi Fir'aun, sampaikan pesan, berikan nasihat dan peringatan kepada Fir'aun, karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Melampaui batas itu di dalam makna tagha bukan hanya terkait dengan bagaimana sikapnya kepada manusia, tapi lebih dari itu bagaimana dia memiliki sikap pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan para nabi-nabinya. Dia bukan hanya tidak percaya kepada Nabi Musa, tapi juga dia tidak percaya kepada Tuhannya Nabi Musa. Dan ketika seseorang sudah tidak percaya kepada Allah, maka bisa dikatakan tagha, sudah melampaui batas, tughyan, ya, dalam kesesatan yang besar. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan wahyu Allah kepadanya, memberikan peringatan. Hanya saja begitu indahnya cara Allah mengajarkan kepada Nabi Musa tentang bagaimana mestinya seseorang pendakwah menyampaikan dakwahnya. Jika kita secara nalar manusia melihat dan dari bacaan-bacaan sejarah-sejarah yang terungkap di dalam banyak kitab, termasuk di dalam Al-Quran, maka Fir'aun adalah bukan hanya manusia yang tidak memiliki kasih sayang kepada manusia yang lain, akan tetapi dia juga orang yang sombong, angkuh, bahkan kesombongannya itu melampaui batas. Nah, orang yang semacam ini mestinya dalam pandangan kita sudah tidak lagi layak untuk hidup, karena pelanggaran yang dilakukan itu di luar ambang batas. Tapi ternyata Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada siapapun, bukan hanya kepada orang-orang yang baik saja, tapi juga kepada orang yang tidak baik. Sehingga upaya yang kita lakukan dalam melakukan perubahan terhadap umat itu tetap harus ada. Orang-orang yang menyampaikan pesan itu tetap harus memiliki kesabaran yang tidak ada batasnya. Sampai-sampai Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun, tapi dengan cara yang arif, yang bijaksana, yang santun. Bahkan sampai kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah, hallaka ila anta zakka, maukah aku menjadi temanmu, mendampingimu, menemanimu untuk mensucikan dirimu. Aku akan tunjukkan jalan bagimu agar engkau memiliki rasa takut kepada Rabbmu. Ini kan luar biasa. Ini mestinya kan orang-orang seperti itu udah gak layak hidup, melihat kesalahan yang dilakukannya, melihat arogansinya, melihat kesewenang-wenangannya. Tapi cara Allah luar biasa. Maka karena itu Bapak sekalian dan Ibu sekalian, jadi selain kelembutan yang Allah bekali Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi juga Allah membekali Nabi Musa dengan berbagai macam mukjizat. Tujuannya satu, bagaimana caranya agar Fir'aun itu beriman. Nah, karena itu sesungguhnya ketika kita punya aim, punya tujuan, satu tujuan, maka media-media untuk mencapai tujuan itu dibebaskan sesungguhnya. Jadi tidak mesti satu, tidak mesti monoton, ada beberapa cara yang kita gunakan. Anggap saja ini kemudian kita tarik dalam kehidupan keluarga. Ada anak yang memang kadang susah, ngablek banget gitu, susah gitu, keras.
Bagaimana kemudian caranya? Ya mesti pola-pola itu kemudian diikuti. Kalau di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana. Tanamkan rasa cinta dan kelembutan di dalamnya. Karena kadang-kadang kelembutan itu yang bisa membuat hati itu menjadi lunak. Jadi tidak selamanya yang kita anggap keras cara mendidik, keras cara mengajarkan itu akan bisa melahirkan kesadaran. Keras dalam pandangan agama bukan keras sebenarnya, tapi bagaimana kemudian melahirkan kebijaksanaan, tegas. Jadi tegas berbeda dengan keras. Tegas itu ada disiplin, tegas itu ada punishment, tapi kemudian ketegasan itu ditambah dengan reward, ada penghargaan. Ya. Nah, kadang-kadang kita hanya fokus pada punishment, tapi jarang memberikan reward. Nah, sehingga cara dakwah itu tidak sempurna. Reward itu artinya penghargaan. Ini kadang-kadang anak kalau salah justifikasi terus, tapi giliran benar nggak pernah dibilang good job gitu. Kalau bahasa orang sekarang, prestasi yang bagus, kasih hadiah kebaikannya. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh para pendidik. Seringkali kita menjustifikasi tapi tidak pernah memberikan penghargaan. Kita hanya mencaci tapi tidak pernah memberikan pujian. Nah, perihal apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun ini menunjukkan betapa Allah itu ingin menanamkan dalam diri Nabi Musa kelembutan. Dan bisa jadi kelembutan itu akan seringkali bisa memberikan jalan keluar dan solusi. Dan biasanya anak-anak itu akan jauh lebih sadar itu dengan kelembutan. Disadarkan hatinya, baru kemudian kesadaran hati itu akan menumbuhkan kesadaran akal, kesadaran macam-macam. Ya, dulu kalau ingat kalau sholat gitu kadang-kadang, ya walaupun sebenarnya tidak ada salahnya juga. Orang-orang tua dulu kan cukup kalau ngaji salah pecut, kalau enggak pakai sapu gitu. Walaupun sesungguhnya berhasil juga gitu. Ya, baru kita rasakan kalau enggak seperti itu dulu kita nggak bisa ngaji gitu bahasanya. Dulu saya juga sama. Jadi kalau cerita sedikit, almarhumah itu pernah dulu ketika kita kecil itu ternyata kalah saing ngaji bareng-bareng, ada perempuan yang seumuran tapi lebih bagus bacaannya gitu. Wah, dulu ibu saya sampai seminggu nggak boleh keluar tuh. Pokoknya jangan main di dalam rumah, harus lancar. Kalau berpikir kita mau ngapain begitu ya, tapi ternyata hasilnya juga baik. Tapi di satu sisi itu bentuk rasa cinta, rasa kasih sayang. Nah, di sisi lain memang ketegasan itu dibutuhkan, tapi kelembutan juga sangat dibutuhkan. Allah mengajarkan hal ini kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dengan dua modal. Ya, satu modal kelembutan dengan kalimat-kalimat indah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, dan yang kedua dengan mukjizat-mukjizat yang Allah juga titipkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu diutus oleh Allah pada saat situasi kondisi masyarakat saat itu banyak para penyihir. Maka dikatakan oleh para mufassir, para ulama, bahwa nabi-nabi yang dibekali mukjizat itu, mukjizat yang ada dalam diri mereka itu disesuaikan dengan kondisi zamannya. Kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu dibekali dengan mukjizat, salah satu mukjizat besarnya itu adalah tongkatnya bisa berubah menjadi ular, karena memang pada saat itu banyak tukang sihir, dan cara untuk menaklukkannya itu dengan dititipkannya kemampuan kepada Nabi Musa untuk bisa melakukan hal yang serupa dengan mereka sehingga bisa mengalahkan. Maka mukjizat itu kan berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, melemahkan musuh. Bagaimana mungkin bisa melemahkan tukang sihir kalau dia tidak punya kemampuan itu? Begitu juga kemudian misalkan ketika pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam,
Di antara mukjizat besar yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah beliau mampu mengobati penyakit. Dan penyakit itu adalah bawaan lahir. Kusta, buta, itu kan nggak bisa disembuhkan itu secara medis kalau bawaan lahir. Tapi ternyata Nabi Isa alaihi salatu wassalam dibekali kemampuan untuk bisa mengobati. Cukup hanya dengan memegang, maka sembuh penyakitnya. Kenapa kemudian dibekali dengan kemampuan itu, kemampuan tabib? Karena pada masa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu banyak orang yang pandai mengobati. Nah, bagaimana cara mengalahkan itu? Sedangkan mereka yang mengobati itu adalah orang-orang yang kufur, musyrik kepada Allah. Lah, untuk mendakwahinya, menyampaikan pesan gak cukup dengan hanya kelembutan, tapi juga diperlihatkan kekuasaan Allah melalui mukjizat-mukjizat nabinya. Nah, itu diantara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka cukup beliau menyentuh orang yang buta, maka tiba-tiba orang tersebut bisa melihat. Nabi Isa bisa menyentuh orang-orang terkena kusta, maka tiba-tiba kustanya pun hilang dan sembuh. Dan kesemuanya itu semua itu dilakukan oleh para tabib. Nah, begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara beberapa contoh saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada umatnya pada zaman kemusyrikan merajalela, di mana mereka berbangga-bangga dengan bahasa mereka, bahasa Arab khususnya. Sehingga Allah memberikan mukjizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu untuk dapat melemahkan mereka, sehingga mereka bisa menikmatinya, bisa mendengarkannya, tapi mereka nggak bisa mengungkapkan bahasanya sebagaimana ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, atau kemudian Qasasul Anbiya, pada kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan yang lain. Nah, kembali kita sampaikan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam memiliki mukjizat, dan mukjizat Nabi Musa cukup banyak. Ada cahaya yang kemudian keluar dari ketiak beliau, lalu kemudian mukjizat tongkat beliau yang bukan hanya berubah menjadi ular, tapi juga bisa membelah lautan, dan itu semua adalah mukjizat-mukjizat yang luar biasa fenomenalnya. Jadi masalah yang ada pada saat itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa berupa tongkat bisa menjadi ular. Namun sebelum Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Fir'aun untuk menunjukkan mukjizat tersebut, Allah Subhanahu wa taala itu sebelumnya sudah pernah melatih Nabi Musa agar tidak kaget. Jadi ternyata di dalam Al-Quran itu, jadi mukjizat itu sesungguhnya adalah anugerah yang Allah berikan kepada para nabinya, khusus diberikan kepada nabi yang memang tidak bisa dipelajari. Itu anugerah khusus. Itu bedanya dengan sihir. Kalau sihir itu amrun khariqun lil ada, sesuatu yang menakjubkan, di luar kemampuan, tapi bisa dipelajari. Tapi urusan mukjizat itu hanya Allah memberikan kepada nabi pilihan-pilihannya. Maka di dalam satu ayat Al-Quran, surat Toha ayat 17 sampai dengan ayat 20, Allah memberikan cerita kisah bahwa Allah itu pernah mengajarkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menggunakan tongkat tersebut, sehingga nanti ketika beliau sudah mempraktekkan, beliau nggak kaget lagi, beliau nggak takut dengan mukjizat yang Allah berikan itu. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan apakah yang ada di tanganmu wahai Musa? Qala hiya 'asaya. Kemudian Nabi Musa berkata, ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha. Aku bertumpu padanya. Wa ahushu biha ala ghanami, dan aku menggunakannya
ya, untuk merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Kisah ini menunjukkan bahwa awalnya tongkat itu adalah tongkat biasa. Sampai ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, tongkat apa yang kau pegang? Ini tongkatku. Dan tongkat itu familiar dengan diri Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka ini juga yang menghapus pemahaman-pemahaman Israiliyat, bahwa sebelum Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan ditunjukkan mukjizatnya berupa tongkat itu bukan apa-apa. Jadi kalau Israiliyat itu berkata tongkat itu ketika Nabi Musa tidur, tongkat itu yang keliling menggembala kambing. Jadi seakan-akan sebelum Nabi Musa menjadi nabi, sebelum ditunjukkan mukjizat itu, tongkat itu sudah sakti. Jadi ini dinafikan. Ini beberapa kisah Israiliyat kemudian ditutup bahwa tongkat itu nggak ada apa-apanya sebelumnya, tidak memiliki kekuatan apapun kecuali setelah Allah berikan kemampuan kepada Nabi Musa, lalu kemudian Allah jadikan tongkat itu sebagai alat untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, jadi banyak namanya Israiliyat itu adalah informasi-informasi yang lemah, informasi-informasi yang dikarang-karang, ya. Jadi seakan-akan kebayang itu tongkatnya sakti. Jadi Nabi Musa nggak ada, tongkatnya masih bisa dipakai gitu. Ya. Maka dikatakan apa? Fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya Musa. Maka Allah mengajarkan kepadanya. Allah berfirman, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Fa'alqaha fa'idha hayyatun tas'a. Lalu setelah itu Nabi Musa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat tongkat itu dilempar, tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Maka tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat ular tersebut, maka seperti manusia pada biasanya, Nabi Musa berlari karena rasa takutnya. Allah mengisahkan dalam ayat yang lain, wa an alqa asaka falamma ra'ah tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira walam yu'aqib ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Maka lihat, dan lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Maka ketika Nabi Musa melihatnya bergerak-gerak seakan seperti seekor ular yang gesit bergerak dengan cepat, maka Nabi Musa berlari, berbalik ke belakang tanpa menoleh karena rasa takut. Beliau nggak pernah melihat itu. Ini yang disebut dengan mukjizat. Jadi tiba-tiba ada, Allah anugerahkan kepadanya. Ya, jadi bukan dipelajari. Dipelajari itu artinya ada ilmunya terus, enggak. Ya. Maka setelah itu, wahai Nabi Musa, kemarilah dan jangan takut, kata Allah. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman. Nah, kembali Allah menenangkan Nabi Musa yang berlari ketakutan. Allah hendak melatih dan membuat Nabi Musa terbiasa dengan mukjizat tongkat yang dimilikinya itu. Seandainya Allah tidak melakukan hal yang demikian kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sedangkan saat beliau melemparkan tongkat itu beliau belum mengetahui akan seperti apa hal tersebut, maka niscaya pasti Nabi Musa akan ketakutan juga melihatnya. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam melalui proses-proses yang diajarkan itu. Maka ayat yang kita baca tadi, fa'arahul ayatul kubra, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Dan mukjizat yang besar di sini yang disebutkan oleh para mufassir adalah terkait dengan mukjizat tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah mengisahkan dalam Al-Qur'an bagaimana pertarungan antara Musa dengan Fir'aun beserta para penyihir-penyihirnya. Ya. Kalau di dalam beberapa cerita, Ibnu Katsir menyatakan bahwa Nabi Musa itu bukan hanya orang yang sombong, yang angkuh, tapi Fir'aun bukan orang yang sombong dan angkuh saja, tapi Fir'aun itu punya kemampuan oral yang luar biasa. Jadi kemampuan oral itu artinya kemampuan menyampaikan sesuatu yang logis, yang bisa dipahami oleh orang, sehingga banyak mempengaruhi orang lain. Maka pantas kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu khawatir kalau hanya dia sendiri yang datang kepada Fir'aun, karena beliau punya
kelemahan dalam menyampaikan pesan yang tidak tolaqah, yang tidak selancar yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka beliau meminta akan waja'al li waziran min ahli Harun akhi, maka aku minta kepada engkau ya Allah, engkau jadikan Harun sebagai nabi pendampingku, karena sesungguhnya dia jauh lebih pintar untuk menyampaikan pesan dibandingkan aku. Maka Allah kabulkan permintaan Nabi Musa, ya, hingga Allah jadikan Harun saat itu menjadi seorang nabi. Jadi kalau bahasa kita, Harun itu adalah nabi proposalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan memang istimewa buat Nabi Musa yang Allah kabulkan permintaan Nabi Musa berupa Harun menjadi seorang nabi yang sebelumnya belum pernah terbayang bahwa Harun itu adalah seorang nabi. Tapi kemampuan Harun inilah yang menyebabkan Nabi Musa meminta kepada Allah, saya butuh teman. Bagaimana tidak butuh teman, ya. Karena banyak hal yang menjadi faktor penyebab Nabi Musa itu cukup berat untuk menghadapi Firaun. Bukan hanya karena kesombongannya, bukan hanya karena kekuatannya, tapi dia juga adalah ayah angkat dari Nabi Musa yang membesarkan beliau cukup lama dalam istana sampai kemudian beliau tumbuh besar. Nah, kita sambung kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana Allah memperlihatkan mukjizat yang besar itu? Maka terjadilah bagaimana gambaran Allah pertarungan antara Nabi Musa dan Fir'aun beserta para penyihir-penyihirnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal tersebut di dalam dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 65 sampai dengan ayat 70. Allah berfirman, "Qalu ya Musa," lalu mereka berkata, "Wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an takuna awwala man alqa." Apakah engkau yang akan melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkannya? Nah, kecerdasan Nabi Musa yang Allah titipkan, Nabi Musa bisa memilih. Maka beliau berkata, qala bal alqu fa idha hayyaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Lalu kemudian dia berkata, Musa berkata, silahkan kamu dulu yang melemparkannya. Ini ternyata teknik, Pak. Keyakinan Nabi Musa bahwa dia adalah seorang nabi dan mukjizatnya itu akan mampu mengalahkan sihir itu, maka untuk bisa membuat tercengang orang-orang yang melihatnya. Nah, di dalam ayat sebelumnya Nabi Musa juga memiliki kecerdasan yang dititipkan oleh Allah. Kapan kemudian akan terjadi pertarungan itu? Beliau mengatakan satu hari di mana hari itu adalah hari-hari raya buat semua orang, sehingga orang bisa berkumpul, dan itu di siang hari, bukan di malam hari. Karena malam hari itu nggak akan bisa dilihat kebenarannya. Maka di pagi hari tempat orang berkumpul, ada satu momen dulu kalau di Mesir itu semua orang keluar berbahagia, bersenang-senang, dan saat itu kemudian dikumpulkan semua orang. Apa tujuannya? Agar mereka bisa menyaksikan kebenaran itu. Maka Nabi Musa berkata, silakan kau lemparkan dulu tali kayu yang kalian miliki, tongkat-tongkat yang kalian miliki. Lalu setelah itu Musa yang kemudian akan melemparkan selanjutnya. Nah, karena kekuatan Nabi Musa, kekuatan mukjizat Nabi Musa yang lebih besar dibandingkan mereka, inilah yang akan membuat orang-orang penyihir itu nanti menjadi beriman. Kan berbeda kalau Nabi Musa yang melemparkan lebih dulu, itu tidak menakjubkan, karena bisa jadi akan tersisa, dan bisa jadi mereka akan menggunakan pola-pola lain, makidah. Makidah itu artinya tipuan-tipuan, sehingga pertempuran itu kemudian tidak fair. Nah, kita sambung kemudian, tali-tali dan tongkat-tongkat mereka kemudian terbayang oleh Nabi Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka kemudian Musa alaihi salatu wassalam selanjutnya dalam ayat 69, dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka itu hanyalah tipu daya penyihir belaka, dan tidak akan menang penyihir dari manapun ia datang. Satu kekuatan yang ditanamkan oleh Allah kepada Nabi Musa, bahwa engkau adalah seorang nabi dan apa yang kau bawa itu dariku, dan setiap apa yang aku titipkan, yang aku berikan kepadamu, maka tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan takdirku. Maka para penyihir itu akhirnya dikatakan fa'alqis saharata sajjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Setelah melihat kondisi yang luar biasa, tali-tali mereka yang mereka lemparkan itu kemudian dilelap habis oleh ularnya Nabi Musa. Akhirnya mereka sadar
bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan kemampuan biasa. Ini kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Akhirnya mereka pun sujud, lalu kemudian mereka berkata, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan kami juga beriman kepada Tuhannya Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam hakikatnya sebagai manusia seperti biasa juga ikut tersihir. Tersihir itu artinya beliau melihat tongkat-tongkat yang dimiliki oleh penyihir-penyihir tersebut, tali-tali penyihir-penyihir tersebut memang seperti ular, sehingga beliau juga punya rasa takut saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa dan menyuruhnya untuk melemparkan tongkat-tongkat hingga tongkatnya menjadi ular besar yang memakan ular-ular palsu tadi. Setelah melihat kejadian tersebut, maka para penyihir-penyihir Fir'aun kemudian yang konon katanya, kabarnya di dalam beberapa tafsir Ibnu Katsir termasuk, itu ratusan bahkan ribuan jumlahnya para penyihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun saat itu, dan melawan seseorang saja, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka mereka berkolaborasi seluruhnya dengan semua kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Tapi jika Allah sudah menginginkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Semua tongkat-tongkat yang terjadi itu akhirnya, nah berdasarkan kisah ini juga ma'asyarul muslimin, para ulama juga menyatakan bahwa tidak ada sihir yang benar-benar mengubah hakikat asli sesuatu. Dari sini kita belajar. Jadi kok bisa berubah? Apa yang menyebabkan itu? Semua itu hanya halusinasi sebenarnya. Jadi mata orang yang melihatnya itu kemudian dirubah sehingga sesuatu yang dia saksikan itu seakan-akan menjadi nyata, padahal itu hanya sebatas halusinasi, tipuan-tipuan mata semata. Jadi orang hanya dihayalkan melalui sihirnya dan tidak ada yang bisa mengubah hakikat aslinya sebagaimana apa yang Nabi Musa lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian Al-Baghawi itu pernah berkata dalam kalimatnya, was-sihru wujuduhu haqiqatan 'inda ahli sunnah wa 'alaihi aktsarul umam. Sampai beliau mengatakan urusan sihir ini kita harus percaya. Maka kalau kita ditanya sihir itu ada apa enggak? Ada. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak mengimani yang gaib. Ini hal yang gaib. Jadi sihir terkait dengan sihir itu ada apa enggak? Ada. Dan ini menurut Al-Baghawi adalah sihir itu hakikatnya ada menurut ahli sunnah, dan ini adalah pendapat mayoritas umat. Akan tetapi mempraktikkan sihir itu adalah satu kekufuran, maka tidak dibenarkan belajar sihir lalu kemudian macam-macam, adalah satu kekufuran. Dan ada yang berpendapat bahwa sihir bisa mempengaruhi, merubah hakikat benda-benda, maka bisa merubah manusia menjadi bentuk keledai, merubah keledai dalam bentuk anjing. Namun yang benar sesuai dengan kesepakatan bahwa itu semuanya hanyalah halusinasi, hanyalah hayalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ayat 66 ini menjadi penegas. Yukhayyal ilaihi min sihrihim annaha tasna. Karena sihir mereka maka dihayalkan kepada Nabi Musa. Jadi kata-kata yukhayyal itulah yang menunjukkan halusinasi. Jadi bukan hakikat, tapi apa yang terjadi, Nabi Musa melemparkan tongkat itu bukan sihir, tapi kenyataan. Sehingga semua tali-tali yang ada, kayu-kayu tongkat yang mereka lemparkan itu dilalap habis oleh ular itu. Terlepas dari apakah kemudian itu berubah menjadi nyata atau tidak, tapi disepakati sebagian besar para ulama yang menyatakan bahwa sihir itu adalah sebuah apa yang dilakukan itu adalah halusinasi yang tidak menjadikan satu menjadi sebuah kenyataan. Meskipun sebagian mengatakan bisa jadi menjadi sebuah kenyataan, keledai dalam bentuk anjing atau anjing dirubah menjadi keledai. Tapi lebih pada pemahaman pertama, pendapat pertama bahwa semua bentuk sihir itu adalah tipuan dan halusinasi. Akan tetapi sihir mempengaruhi badan dengan menimbulkan sakit, kematian, dan kegilaan. Ini kata tafsir Al-Baghawi. Maka apakah kemudian ada sihir? Ya. Lalu bagaimana menanggapi sihir itu? Ya tentu tidak lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Ada pola-pola yang digunakan dengan cara ruqyah, bacakan beberapa ayat-ayat yang diajarkan oleh Nabi SAW agar tubuh itu
kisah nyatanya juga Nabi juga pernah terkena sihir, dan ini juga menunjukkan kebenaran sihir. Nabi SAW pernah, maka asbab turunnya Al-Falaq dengan asbab turunnya An-Nas itu kan juga disebabkan karena sihir. Ya. Maka keluar kuhul, ada 11 kuhul yang kemudian terikat, lalu acap kali Nabi membaca satu ayat dari ayat yang disebutkan dalam surah Al-Falaq dan An-Nas, maka semua itu kemudian terbuka satu persatu kuhul itu. Dan itu disepakati oleh para ulama, bahkan disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lalu bagaimana sikap Fir'aun? Ma'asyiral muslimin, setelah Allah memberikan kemampuan berupa mukjizat kepada Nabi Musa, setelah Nabi Musa datang kepada Fir'aun dengan penuh kelembutan, bentuk kasih sayangnya Allah yang Allah titipkan kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah Fir'aun kemudian mengimani kerasulan Musa dan mengimani tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ada pada ayat berikutnya. Fakadzdzaba wa 'asa. Namun apa yang disaksikan, apa yang dilihat, apa yang didengar dari Nabi Musa alaihissalam tidak membuat Fir'aun itu berubah. Hati yang sudah tertutup itu tidak mudah untuk bisa dirubah. Apalagi orang tidak sadar kalau hatinya tertutup. Ini yang jadi problem. Hati itu kan bisa terbagi menjadi 3, ada qalbun hayy, ada hati yang hidup. Hati yang hidup itu adalah koneksivitasnya dengan Allah itu terus terikat. Ada hati yang marin, ada hati yang sakit. Masih ada kesempatan untuk kita obati. Maka sering-sering mendiagnosa hati. Ya. Paling gak pengobatannya dengan cara beristighfar kepada Allah. Innamal mu'min idza adzaba kana nuqtatan sauda fi qalbi. Seorang mukmin kalau berbuat maksiat, maka sesungguhnya dia membuat titik-titik hitam di hatinya. Kalau bertambah maksiatnya, maka bertambah pula titik-titik itu. Hingga akhirnya titik-titik itu menjadi gumpalan-gumpalan yang melekat dalam hati. Dan kalau gumpalan itu sudah masuk dalam hati dan kita tidak sadari itu, kita tidak memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, maka gumpalan-gumpalan itu akan menjadi asbab tertolaknya hidayah Allah. Maka kata Rasulullah SAW, "Man naza'a wastaghfara wa taba wastaghfara sukila alaihi qalbu." Maka orang yang sering beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, yang tinggalkan maksiat itu pola cara untuk mensucikan hati. Dan biasanya kalau kita melihat hati itu lagi sakit, indikatornya banyak. Rasa malas ibadah, pokoknya ibadah apapun itu rasa malas, ya, nyari yang aman-aman aja, itu mulai sakit hati dengan orang, hasad, dengki, penyakit. Cuman kadang rasa ini kita abaikan hingga akhirnya yang tadinya kecil jadi besar. Kallawal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah sesungguhnya gumpalan-gumpalan hitam itu yang ada dalam hati itu penyebabnya adalah karena apa yang mereka perbuat. Nah, kalau para ulama-ulama itu sadar betul, jangankan urusan-urusan, jangan urusan-urusan yang besar, urusan kecil saja mereka mawas diri, khawatir. Ini jangan-jangan. Ini bisa jadi penyebabnya kita nggak pernah merasa, karena kita nggak pernah merasa khawatir. Imam Syafi'i pernah saya sampaikan, datang kepada gurunya lalu kemudian beliau mengeluh tentang susahnya menghafal. Padahal kalau lihat dalam sejarah hidupnya secara historik, Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun itu sudah hafal kitab karangan Imam Malik Al-Muwatta. Jadi kalau bahasanya, kalau kemampuan hafalan Syafi'i itu di atas rata-rata, dan 7 tahun sudah hafal 30 juz. Lah kira 70 tahun berapa juz? Juz 30 juga masih belakang-belakang kebanyakan. Ternyata Imam Syafi'i itu datang, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarni bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku datang Imam Waqi' dulu, lalu aku mengeluhkan tentang kesulitanku menghafal riwayat. 7 tahun hafal Quran masih ngeluh, susah. Nah, lah kita kagak ngeluh-ngeluh karena memang kagak pernah ngapal. Ya maka gak pernah ngerasa kalau kita lupa. Ini beliau datang kepada Farsyadani ila tarkil
Al-Asy. Apa yang dikatakan? Beliau Imam Waqi memberikan isyarat kepada menjamin kepada tinggalkan maksiat. Jadi maksiat kecil bukan hanya besar, itu bisa mempengaruhi kemampuan kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu disebut dengan hati yang sakit. Lah hati yang mati ini yang susah. Kalau hati mati ini hati orang kafir. Ya. Antar tahun amlam tundirhum lam yu'min. Kau kasih peringatan, enggak dikasih peringatan sami mawon. Ini kalau udah redup, kalau redup masih enak Pak. Baterai kalau sudah lowet masih bisa di. Nah, kalau udah mati, udah nggak bisa dicas, baterainya udah habis, susah. Nah ini yang kemudian Fir'aun mestinya kan dia beriman karena melihat kebesaran luar biasa. Tapi biasanya kalau sudah tolong melampaui batas, hatinya sudah tertutup rapat, maka tidak ada celah-celah keimanan masuk dalam dirinya. Maka apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa 'asa, mendustakan dan mendurhakai. Maka Ibnu Katsir kemudian mengatakan, Fir'aun mendustakan kebenaran itu, mendustakan hatinya yang mendustakan, menentang ketaatan. Maka 'asa terkait dengan amal bil jawab, hatinya menolak, lalu anggota tubuhnya menentang untuk mengamalkan kewajiban. Apa yang diperintahkan? Kesimpulannya, hati Fir'aun mendustakan dan batinnya tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Begitu pula lahiriahnya, dia tidak mau mengamalkannya. Padahal dia betul mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Musa kepadanya adalah perkara yang benar. Tetapi hal ini tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Musa. Karena pengetahuan itu merupakan pekerjaan hati. Pengetahuan itu adalah pekerjaan hati. Sedangkan iman itu adalah pengamalannya, yaitu patuh kepada perkara yang hak dan taat kepada perkara tersebut. Meskipun Musa telah mendatangkan banyak mukjizat, namun yang terjadi adalah Fir'aun tetap tidak beriman. Jadi bukan hanya menolak dengan hatinya, tapi apa yang terjadi? Pada ayat yang ke-22 Allah mengatakan summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling, seorang yang berusaha untuk menantang Nabi Musa alaihissalam. Maka tidak ada manusia yang paling kecil di mata Allah itu kecuali Fir'aun, yang kemudian azabnya Allah itu ketika mati itu sudah dinikmati azabnya sampai kemudian nanti akhirat. Panas yang kemudian dinikmati oleh Fir'aun. Kalau saya katakan kemarin, bahkan sekelas iblis itu kalah dengan Fir'aun. Kalau iblis itu kan tetap beriman kepada Allah, tapi dia tidak taat. Kalau Fir'aun itu enggak beriman, enggak taat juga. Maka apa yang disebutkan summa adbara, dalam beberapa tafsir saya ini mengatakan kemudian beliau berpaling, yakni berpaling dan enggan untuk beriman. Satu, adbar, dia mengatakan yakni berbuat kerusakan di bumi dan berusaha menentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka apa yang dilakukan setelahnya bukan hanya menentang, Pak, tapi juga kemudian mendorong orang-orang untuk menentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini kan yang bahaya itu bukan hanya zalim, bukan hanya melakukan kezaliman dirinya, tapi juga mengajak orang untuk berbuat zalim. Nah, ini kan pelaku luar biasa. Kalau dosa yang kita lakukan sendiri ya kita, maka nanti kalau dosa yang diikuti oleh orang lain itu disebut dengan dosa jariah. Jadi bukan hanya amal jariah, tapi juga dosa jariah. Jadi kalau berbuat baik lalu mengajak orang berbuat baik itu amalan baik. Tapi kalau berbuat dosa, ngajak orang berbuat dosa, itu namanya dosa yang terus mengalir dosanya, meskipun manusia itu sudah tidak lagi ada di atas muka bumi ini. Maka apa yang dilakukan? Insya Allah akan sebut yang lain pada pertemuan yang akan datang. Apa langkah berikutnya? Jadi gak cukup bagi Fir'aun untuk menentang saja, tapi ternyata menantang. Bagaimana kemudian tantangan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam ayat-ayat berikutnya, sampai kemudian Allah mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah manusia keji, bahkan jauh lebih buruk dibandingkan manusia-manusia dan makhluk-makhluknya yang lain. Apa yang kemudian menyebabkan sehingga Allah memberikan penobatan seperti itu kepada Fir'aun? Maka insya Allah ada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan sampaikan apa sikap Allah kepadanya. Jadi terakhir yang perlu kami sampaikan,
bahwa ketika memang seseorang masih bisa untuk dirubah, maka selama itu usaha-usaha untuk didakwahi tetap harus dilakukan sampai kemudian Allah memberikan ketetapan. Jadi musibah, azab itu tidak akan pernah Allah turunkan kepada siapapun, baik secara pribadi maupun secara komunal, kecuali pelanggaran itu sudah melampaui batas. Ya. Kecuali sudah melampaui batas. Lihat perjalanan para nabi, Nabi Saleh, Nabi Daud, itu diutus oleh Allah, itu gak langsung Allah turunkan azab, meskipun penentangan mereka luar biasa. Sampai pada akhirnya penentangan itu Allah uji coba. Nabi Saleh berapa kali beliau datang kepada kaumnya, dan kaum itu gak pernah sadar, tapi Allah belum menurunkan azab, kecuali sampai Allah buat kemampuan Nabi Saleh untuk bisa membuat seekor unta lalu keluar dari batu, bongkahan batu. Itu kan mukjizat luar biasa. Tapi ternyata pembangkangan mereka itu bukan hanya menolak, tapi ternyata mereka membunuh unta-unta itu. Nah, kalau sudah membunuh unta-unta itu kan sudah melampaui batas, maka saat itu kemudian Allah memberikan warning kepada mereka, hati-hati, azab Allah akan turun. Nah, lalu kemudian didatangkan alamat-alamatnya, gelap gulita, tapi mereka berkata akan datang hujan. Maka itulah yang menjadi asbab. Maka insya Allah Bapak sekalian, seburuk apapun kita, mobil khusus di bulan Ramadan ini, maka insya Allah masih ada kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, dan jangan menganggap Allah itu tidak akan pernah membukakan ampunan. Selama dunia ini masih ada, maka ampunan Allah itu juga masih ada untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan kisah-kisah berikutnya kita akan sambung pada lain waktu dan kesempatan. Jazakumullah khairan jazak kami sampaikan, dan berarti pekan depan istirahat dulu ya. Ada ibadah misalnya. Baik, insyaallah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada bermanfaat. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.